rekan-rekan Petmates yang tentunya mengikuti acara kita hari ini, apa kabar? Dan juga saya ucapkan selamat bergabung di live podcast Ask the Expert. Ini adalah episode yang ke-8 dan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya Sheila Oktarina yang tentunya akan menemani Petmates nih sekalian buat ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber kita hari ini. Yang pasti kita bakal ngobrol, discuss, dan ini seru banget ya. Kalau mungkin di episode sebelumnya kita udah membahas tentang mitos dan fakta, kemudian adopsi dan vaksinasi tentang hewan kesayangan kita. Hari ini spesial banget, kita bakal kupas tuntas wet food, manfaatnya, mitos, dan tips penyajiannya itu seperti apa ya. Jadi rekan-rekan Petmates yang mungkin lagi bingung gitu ya, anabulnya gimana soal makanan, ini kayaknya adalah momen yang tepat gitu loh ya. Ya udah, kalau gitu nggak usah berlama-lama, kita bakal langsung ke inti acara kita. Kita bakal ngobrol sama narasumber kita yang cantik-cantik. Jadi malam hari ini ada 3 orang cantik-cantik nih ya, nggak cuma saya karena juga narasumbernya nih. Kita akan bahas tentang kupas tuntas wet food, manfaat, mitos, dan tips penyajian. Langsung aja expertisnya saya akan perkenalkan. Di sebelah saya ini ada Kak Yuki Anggia. Halo Kak Yuki. Wah, Kak Yuki ini bersama dengan kesayangan kucingnya. Jadi Kak Yuki ini adalah cat owner dan juga pemilik Kata House Cattery ya Kak Yuki ya. Wah, di sebelah Kak Yuki nih ada Dok Retian Triwidowati yang akrab dipanggil dengan Dok Tisha. Halo. Halo Petmates. Dok Tisha ini adalah Scientific Communication Manager Royal Canin Indonesia. Yes, betul. betul. Wow. Ini kita kenalin betul. dulu juga boleh ya ini ya. Narasumber tambahan. Tambahan bintang tamu langsung ya. Namanya siapa ini, boleh dikenalin nih Kak Yuki? Namanya Toto. Toto, halo. Toto boleh say hi mungkin ya ke Petmates ya. Yuk Toto yuk. Jadi dia akan menjadi model kita hari ini ya pemirsa ya. Oke. Oke, karena udah banyak banget ini pertanyaan yang kita kumpulkan ini Dok Tisha dan juga Kak Yuki. Kita akan masuk ke topik pertama. Jadi kita ngomongin soal makanan ya untuk anabul kesayangan kita. Kenapa sih wet food ini penting untuk anjing dan juga kucing ya? Ini kesayangan kita di rumah nih yang juga mungkin siapa tahu Petmates ini langsung ikut nonton di sebelahnya juga nih. Betul. Wah, ini kayaknya bahas aku nih gitu kan. Karena juga aku sempat lihat beberapa forum yang sebelumnya, karena kemarin Royal Canin sempat buka registrasi ya, Kak Yuki juga sempat nge-share ya. Dan banyak banget pertanyaan yang masih bingung gimana cara ngasih mix feeding, wet food, kegunaannya, dan banyak banget yang masih salah kaprah sama wet food Kak. Mungkin kita bakal bahas juga kali ya nanti. Betul sekali, jadi nanti akan dijawab ya semua rasa penasaran dan kita akan mendapatkan insight di malam hari ini. Oke, ini pertanyaan yang pertama langsung aja bakal kita bacain. Ada Roza Elvira yang sudah bertanya nih, wah, mana makanan yang lebih bagus? Wet food atau dry food untuk kucing dewasa? Wah, ini gimana nih jawabannya nih? Dok Tisha mungkin ya untuk ngasih tahu dulu nih. Oke. Ini kemarin aku juga sempat baca dari Kak Roza ya, mana makanan yang lebih bagus antara wet food atau dry food untuk kucing dewasa. Mungkin untuk jawabannya ini karena kucing dewasa justru bisa dua-duanya lebih bagus. Jadi dua-duanya tuh bisa memberikan manfaat ganda. Karena masing-masing punya manfaatnya sendiri-sendiri gitu. Kayak makanan basah, dia palatabilitasnya tinggi, cita rasanya tinggi, terus cocok untuk kasus-kasus picky eaters, terutama untuk kasus-kasus kucing dewasa yang lagi birahi. Lagi birahi kan biasanya turun nafsu makan ya kan? Atau stres. Nah, stres juga biasanya nimbulin turun nafsu makan. Mungkin Kak Yuki juga bisa jelasin kali ya pengalaman ya di 20 kucingnya mungkin ya. 20 kucing loh guys ya. Kucing, wow, luar biasa. Saya 3 aja udah pusing. Jadi untuk kucing terutama untuk kucing-kucing jantan ya Kak, atau mungkin kucing yang sebelumnya pernah mengalami masalah perkemihan. Nah, ini bagus juga untuk kasus-kasus tersebut yang tadi aku sebutkan gitu ya. Karena memang kandungan airnya tinggi. Jadi bisa meminimalisir kejadian masalah pipis kali ya kita bilangnya ya. Orang awamnya bilangnya masalah pipis, kalau di kedokteran namanya FLUTD atau Feline Lower Urinary Tract Disease kayak gitu. Itu untuk makanan basah. Makanan keringnya dia padat energi, lebih mudah untuk kita bilangnya mungkin ergonomis kali ya. Mudah untuk diberikan untuk orang-orang yang memang punya waktu nggak terlalu banyak. Buat pekerja ya buat gitu pekerja. ya. Jadi nggak bisa mendampingi anabulnya gitu. Bener. Dan memang makanan kering itu dia punya sensasi, punya efek gosok gigi saat dikunyah gitu ya, sehingga bisa mengurangi pembentukan plak gigi.
karang gigi. Nah jadi kalau dibilang tadi kata Kak Roza bagusan mana nih wet sama dry, dua-duanya bagus sebenarnya Kak Roza gitu. Bahkan lebih bagus kalau dicampur, di mana kedua hal ini bisa diperoleh kayak gitu. Mungkin terjawab kali ya. Terjawab kali ya. Jadi bisa dibagi-bagi gitu ya. Kalau dari Kak Yuki sendiri pengalamannya gimana nih? Kucingnya yang dewasa ada, berarti ini dewasa apa balita ini? Ini junior. Jadi Toto ini usianya baru 8 bulan. Tapi 8 bulan loh. Kemarin yang baru-baru ini sih yang kasus yang terjadi di catering aku tuh itu adalah masalah dengan perkemihan gitu kan. Jadi tentu saja untuk makanannya harus diganti berbeda dengan makanan yang biasa ya, karena yang kami coba tentunya adalah ini wet food untuk urinary kan ada ya kalau dari Royal Canin khusus. Nah, itu emang membantu sekali karena untuk masalah urinary ini kan lumayan kasihan ya kucingnya, kesakitannya kelihatan sekali ya. Betul. Nafsu makannya berkurang banyak gitu kan. Dan memang nyebelinnya masalah kita bilang perkemihan gitu ya, yang disebabkan oleh batu atau disebabkan oleh pengkristalan mineral. Itu dia pasti bakal balik lagi kalau kita nggak bisa manajemen. Jadi memang seumur hidup bakal perlu makanan khusus tuh betul, biasanya. Iya, diganti. Jadi kalau kita pindah ke makanan yang lama atau mungkin stres dikit, gampang banget relapse lagi, nyumbat lagi dan perlu di pasang kateter. Dan kalau kasusnya terus menerus terjadi secara berkala gitu ya, bahkan kadang-kadang tuh mohon maaf ya, penis bisa dipotong, dibetinakan. Aduh. Jadi sebenarnya operasi estetik di kucing tuh ada juga Kak Sheila sama Kak Yuki. Jadi makanya pilih makanan itu harus nggak cuma makanan ya, karena memang perkemihan tuh banyak banget faktornya gitu. Wah jadi ke perkemihan ya. Ya udah kalau gitu kita balik lagi nih soal dry food dan juga wet food nih ya. Jadi sebenarnya tadi sempat dikasih tahu sama Dok Tisa bahwa sebenarnya dua-duanya itu baik ya. Bahkan ya nggak apa-apa tinggal dipadu-padankan aja. Tapi kalau misalnya kucing dewasanya ini dia lebih suka misalnya dry food aja, tapi dia nggak mau wet food, itu ada juga pengaruhnya kayak gitu tuh Dok? Ada aja sebenarnya Kak. Kayaknya kalau nggak salah aku kemarin juga sempat ngelihat salah satu pertanyaan yang dinanyakan kucingnya itu dari kecil nggak terbiasa makan wet food. Iya, jadi sampai dewasa, jadi dia suka nolak seperti itu. Nah, ini sebenarnya probability-nya ada banyak. Antara memang saat masih kucing ada fase MPASI ya, anyway, dan anjing pun juga ada fase MPASI guys. Jadi kalau misalkan pada fase MPASI tersebut langsung dipindah ke makanan kering, nah biasanya nih jadi katakanlah apa ya, jadi jiper kali ya, bahasa awamnya, jadi GTM nanti ujung-ujungnya, sehingga kalau dikasih makanan basah secara mendadak dia jadi apaan sih nih kayak gitu, teksturnya aneh kayak gitu. Dia juga belajar tekstur tekstur, makanya MPASI di kucing dan anjing pun biasanya di guys Toto. Boleh dilihat ya, Toto lagi mandi guys. Menjaga kebersihan. Rada disensor dikit ya bagian situ ya.